Perjalanan yang super berat itu dilakukan Uwais dengan rasa ikhlas demi rasa cinta dan baktinya kepada sang ibu. Bayangkan saja, jarak tempuh Yaman ke Mekah sangatlah jauh. Itu pun harus melewati padang pasir yang sangat panas dan tandus. Namun demi mewujudkan impian sang ibunda, apapun kesulitannya akan Uwais lakukan dan hadapi dengan ikhlas dan penuh cinta. Uwais dengan tenaganya akhirnya kuat menggendong sang ibu berhari-hari untuk bisa menunaikan ibadah haji tahun itu. Sesampainya di Baitullah Makkah Al-Mukarramah, Uwais selalu menggendong ibunya ketika tawaf di Ka'bah, saat wukuf, dan saat menjalankan rangkaian ibadah haji lainnya. Betapa bahagianya ketika sang ibu bisa menatap Baitullah yang sangat mulia dan penuh keberkahan. Tidak terasa kebahagiaan sang ibunda berubah menjadi cucuran air mata syukur serta keharuan. Bagaimana tidak, perjalanan yang sulit dan penuh dengan resiko akhirnya bisa terobati ketika bisa memandang Ka'bah dan bersimpul syukur karena dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji ke Baitullah. Tepat di depan Ka'bah, anak dan ibu hebat itu lantas bersimpuh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais selalu mengucap doa, "Ya Allah, kumohon ampunilah segala dosa-dosa ibuku." Mendengar doa Uwais, sang ibu lalu bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosa-dosamu, Uwais?" "Dengan diampuninya dosa ibu, maka pasti ibu akan masuk surga. Sudahlah cukup ridho dari ibu yang akan membawaku turut masuk ke surga," jawab Uwais. Begitu besar rasa cinta dan ketulusan Uwais kepada ibundanya. Kemudian Allah SWT menurunkan karunia-Nya kepada Uwais dengan disembuhkannya dari penyakit sopaknya. Yang tersisa hanyalah lingkaran kecil yang terdapat pada bagian tengkuk Uwais. Dan inilah yang menjadi tanda pengenal bagi kedua sahabat Nabi Muhammad SAW. Dahulu, meskipun Uwais hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, namun Uwais belum pernah berjumpa dengan sang Rasul. Suatu hari, pernah Uwais mencoba pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Uwais kemudian meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Padahal waktu itu sang ibu sudah tua dan mengalami sakit-sakitan. Sang ibu kemudian mengizinkan dan berkata, "Uwais, kamu harus lekas pulang." Kemudian atas izin dan ridho dari sang ibu, berangkatlah Uwais ke Madinah untuk sowan dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sesampainya di Madinah, kemudian Uwais akhirnya sampai di rumah Rasulullah. Uwais kemudian bertemu dengan Siti Aisyah, yaitu istri Rasul. Uwais lalu bertanya tentang keberadaan Rasulullah. Namun Siti Aisyah mengabarkan kalau waktu itu Rasulullah tidak sedang di rumah. Beliau sedang berada di medan peperangan. Betapa sedihnya Uwais Al-Qarni gagal bertemu Rasulullah. Padahal sudah jauh-jauh datang ke Madinah tapi tidak bisa berjumpa. Uwais ingin sekali menunggu Rasulullah SAW pulang. Namun ia selalu teringat pesan sang ibu agar segera mungkin pulang. Akhirnya demi ketaatannya kepada sang ibu, Uwais kemudian memilih segera pulang ke Yaman. Dengan perasaan sedih, Uwais kemudian memohon pamit dan menitipkan salam untuk Nabi. Setelah Rasulullah SAW pulang dari medan perang, beliau kemudian menanyakan kepada Siti Aisyah mengenai seseorang yang mencari-cari beliau. Rasulullah menjelaskan bahwa Uwais itu adalah penghuni langit dan anak yang sangat taat kepada ibunya. Penjelasan sang Rasul itu lantas membuat takjub Siti Aisyah dan para sahabat yang di situ. Siti Aisyah lantas mengakui kalau sebelumnya ada seorang yang mencari-cari Rasulullah lalu bersegera kembali pulang ke Yaman karena ibunya sedang sakit tua. Dia tidak bisa terlalu lama meninggalkan ibunya yang sendirian terlalu lama. Rasulullah kemudian menjelaskan sosok Uwais Al-Qarni. "Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya." Sesudah itu, Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Kemudian, setelah wafatnya Rasulullah SAW, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib teringat sabda Rasul mengenai sosok Uwais Al-Qarni. Setiap ada kafilah pedagang dari Yaman, kedua sahabat itu selalu menanyakan keberadaan Uwais. Suatu hari, Uwais ikut dalam rombongan kafilah.
kabar datangnya Uwais ini lantas sampai ke telinga Khalifah Umar dan Ali. Kondisi Ibu Uwais waktu itu telah meninggal dunia. Mereka berdua lalu bergegas menemui Uwais yang sedang menjaga unta. Ketika berhasil bertemu Uwais, kedua sahabat Nabi itu benar-benar melihat tanda-tanda yang dulu dijelaskan Rasulullah SAW. Inilah Uwais sang penduduk langit. Khalifah Umar dan sahabat Ali lantas mohon kepada Uwais agar membacakan doa dan istighfar kepada mereka. Awalnya Uwais menolak. "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda." Hal ini seperti dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Namun karena terus didesak kedua sahabat Nabi itu, Uwais kemudian bersedia. Khalifah Umar lalu berjanji akan menjamin biaya hidup Uwais dari uang negara di Baitul Mal. Namun Uwais menolak bantuan Khalifah Umar. Uwais lalu parah berkata, Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Setelah beberapa tahun berlalu, Uwais Al-Qarni akhirnya wafat kembali ke hadapan Allah SWT. Kejadian gaib bermunculan mengiringi proses pemakaman Uwais. Ketika jenazah Uwais hendak dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan, tiba-tiba sudah hadir banyak sekali orang-orang yang berebut untuk mengurus dan mengiringi jenazah Uwais hingga dikuburkan. Karena begitu banyaknya tamu asing yang datang mengiringi pemakaman Uwais, fenomena ini lantas membuat gempar penduduk negeri Yaman. Pasalnya, Uwais dahulu hanya dikenal sebagai seorang yang fakir, miskin, dan hina. Khalifah Umar dan Ali juga merahasiakan siapa sosok Uwais karena pemimpinan Uwais sendiri untuk merahasiakannya. Namun setelah Uwais wafat, barulah orang-orang mengetahui sosok Uwais bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Ternyata orang-orang asing yang mengiringi pemakaman Uwais adalah para malaikat yang diturunkan dari langit untuk mengurus jenazah dan pemakaman Uwais. Itulah sosok penduduk langit yang dikenal hina oleh kebanyakan penduduk bumi, namun sangat terkenal di langit. Derajat mulia Uwais ini disebabkan karena begitu sangat taat dan berbaktinya Uwais kepada sang ibunda tercinta. Subhanallah. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.